لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحمن ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام سيد العرب والعجم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل الفقر منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Saudara hadirin jamaah rahimahullah, yang hadir semuanya manusia, yang khutbah manusia, muadzin manusia, kabeh sing jeneng manungsa normalnya munsewu punya mata meripat untuk bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Where is the good one and where is the bad one? Kuping manungsa itu lek normal, manusia normalnya untuk mendengar yang positif, yang indah. Akal pikiran naluri manusia kecenderungannya untuk melakukan kebaikan. Mungkin dalam keadaan tertentu ada kekhilafan, kesalahan yang tidak sengaja. Makanya Rasulullah katakan al-insan mahallul khata'i wa nisyan. Manusia itu biasa salah, biasa lupa. Oleh karena itu, karena manusia biasa salah, biasa lupa, manusia bahasa Arabnya biasa disebut dengan kata al-insan. Dari akar kata nun siniyah nasiyah, al-insan nasiyah. Kenapa manusia disebut dengan al-insan? Sama dengan akar kata dari nisiyah nasiyah, karena manusia dasarnya itu ancen lalian, lupa. Sekarang diingatkan melalui khutbah, nanti asal sudah lupa. Itu menungso dan raja. Oleh karena itu, suatu saat seorang sahabat namanya Abu Uthman, bukan Utsman bin Affan, saya ulang, sahabat namanya Abu Uthman, santai duduk di bawah pohon. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang populer, namanya Salman Al-Farisi. Ketika sahabat Salman Al-Farisi mendekati sahabat Abu Uthman yang sedang santai di bawah pohon, tangannya Salman langsung memetik ranting ataupun dahan. Rantingnya pohon itu diambil dan dikibas-kibaskan. Ketika Salman Al-Farisi mengimpas-kipaskan ranting yang sudah dipetiknya sampai daun-daunnya rontok semua, Salman bertanya, "Mas," Abu Uthman yang bertanya, "sampai kok gak tanya kenapa tangan saya kok memetik ranting dan rantingnya dikipas-kipaskan?" Kata Salman. Abu Uthman bingung, Pak. Ya sudah, kalau begitu saya disuruh tanya,
Saya tanya Salman, kenapa tangannya Salman kok kipas-kipas pakai ranting itu? Apa jawaban Salman Al-Farisi? Mas, saya dulu pernah duduk di tempat ini santai seperti kamu. Tiba-tiba Rasulullah datang dan tangannya Rasulullah memetik ranting dan ranting itu dikipas-kipaskan. Jadi saya niru Rasulullah. Ini pelajaran pertama. Betapa para sahabat itu Pak pengen sekali nyontoh apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, tindakan Rasulullah. Terus Rasulullah bilang apa? Ketika Rasulullah mengipas-kipaskan ranting itu, Rasul tanya pada siapa Pak? Salman. Salman. Lalu Rasul, kamu kok gak tanya kenapa tangan saya ini? Nah, jawab Rasulullah tersenyum. Salman, ini saya beli sampai daun-daun yang di dalam ranting itu habis semua. Daun-daun yang berguguran itu Salman, kamu ketahui ya. Daun-daun yang berguguran akibat saya kebas-kebaskan itu adalah gambaran dosanya manusia. Dosanya manusia itu harus diupayakan untuk digugurkan. Dengan cara usaha. Saya ingin usaha. Itu gambaran bahwa manusia dosanya banyak. Dan kalau pengen dosanya dihapus, harus berusaha. Dengan apa kata Rasul? Dengan ibadah sholat terutama. Jadi sholat itu Pak, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menggugurkan dosa kita sendiri. Tadi di awal diantarkan, disampaikan bahwa kita semua adalah manusia dan dosanya banyak. Oleh karena itu agar dosa kita itu selalu berguguran, maka harus berusaha untuk dikibas-kibaskan melalui terutama ibadah sholat. Oleh karena itu Allah katakan di dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lil-dzakirin. Dan dirikan sholat pagi, sore, siang, malam dan seterusnya. Kenapa harus sholat? Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan yang terkandung dengan amal ibadah sholat, yudhhibna as-sayyi'at, akan menghapus dan menghilangkan segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan manusia. Maka oleh karena itu Syekh Muhammad Al-Jurjani di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu mengatakan dengan tegas, salah satu fungsi sholat, ibadah sholat yang kita lakukan adalah dalam rangka kita semua agar bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja atau tidak. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan khutbah singkat kali ini, jadikan momentum khutbah atau sholat Jumat kali ini sebagai kesempatan untuk menggugurkan dosa kita semua. Oleh karena itu, ketika khutbah, ketika sholat, ketika wiridan, jangan sampai ada yang tidur ataupun ngantuk, biar dosanya oleh Allah digugurkan. Mudah-mudahan mulai ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua, sebesar apapun dosa kita, dengan sholat semuanya akan dilontorkan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum minat tawabin. Innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqullah. Ittaqullah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa amhik al-kafara wal musyrikin wa a'li kalimatan